Ya, mimbar seperti ini dulu kan? Ini mimbar, dia duduk, berdiri di sini. Ayyuhan nas, masya Allah, semangat. Jadi kalau ada yang terlalu semangat, patut juga dicurigai itu kalau bergebu-gebu sekali. Nah, bergebu-gebu sekali gitu. Nah, kan banyak orang masya Allah bicara sangat berani, vokal, tapi didiamkan perlu dicurigai. Nah, vokal tapi tidak tidak ada masalah, berarti ada masalah. Nah, kaum muslimin, inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayuhan nas, hadza Rasulullah, ini Rasulullah. Fansuruhu wa aziruhu wa azimuhu wa akrimuhu. Ini hadiah Allah kepada kita kan. Pas perang Uhud, hadiah tarik sepertiga pasukan. Ya, sudahlah pasukan kita sepertiga dari pasukan musuh, dia tarik pula sepertiga lagi. Tujuannya apa? Memang dia sengaja supaya kalau bisa semuanya ikut dia dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sempat terjadi kegoncangan di antara sahabat. Ini musuh 3.000, kita 1.000. Lalu ada yang menarik sepertiga, 350 orang. Gimana, Pak? Hah? Yang menghati ini aja sudah merasa orang takut, apalagi kalau ada pula yang sengaja menarik diri di tengah jalan. Sahih? Sama dengan perang Ahzab, ketika orang-orang Yahudi berkhianat, padahal mereka sudah terikat perjanjian, maka berjanji sama orang Yahudi, siap-siap saja dipungkiri. Berapa puluh resolusi PBB untuk perdamaian Palestina dengan Israel, tetapi selalu dilanggar oleh Yahudi. Nasallallahu alaihi, semoga Allah selamatkan saudara kita kaum muslimin. Jadi hidayah itu artinya bukan mengetahui saja, tetapi adalah mengetahui dan mengikuti. Dan bukan pula tidak mengetahui sama sekali. Kan ada kalau gitu, kalau sudah tahu kan payah kita Ustaz katanya. Payah pula setelah mengetahui. Kan ada yang bilang, nyesal saya ngaji, kenapa? Dulu tidak tahu saya riba itu haram, ternyata susah hidup kita jadinya. Berarti hidayah belum masuk. Dulu sebelum ngaji, salat jemaah hanya sunat saja, sekarang jadi wajib. Lalu sebelum ini infak sedikit tidak apa-apa, kalau sekarang udah ngaji banyak infak. Coba tengok, orang semakin ngaji semakin banyak infaknya. Sebab apa? Karena orangnya kalau kita tidak keluarkan, kita simpan untuk kita tinggal lagi, bodoh kita kan? Duit kita cari sejak pagi sampai malam, habis itu kita makan sedikit aja, makan ampera pula, telur sebelah. Habis itu tengah makan, ingat makan malam, suruh dibungkus lagi setengahnya untuk makan malam. Tidak pernah dengar kisahnya? Ada orang kaya raya Pak. Jadi pas sedang makan, telur pula makannya ramas. Pas sedang makan, ingat makan malam. Apa buatannya? Panggil tukang pelayan tuh. Tolong bungkus. Untuk apa Pak? Ini untuk anjing katanya. Dibilang untuk makan, kemalu dia kan. Akhirnya dibilang untuk anjing. Oleh pelayan itu karena untuk anjing kan sisa-sisa makanan kan banyak. Dicampurnya ke dalam. Pas sampai ke dia, ini Pak dah selesai. Apa dek godong-godongnya? Kenapa besar sekali bungkusannya? Saya campur kan yang lain Pak. Astagfirullah. Anjing saya cuma seekor katanya. Jadi itu. Antum simpan, tidak menikmati. Bisa di dunia sudah bersedikit-sedikit. Tambah lagi ke akhirat tak ada yang dibawa. Kan mau nggak kita namanya itu? Makanya semakin mengaji kita semakin paham. Rupanya harta ini, ya, teori ekonomi, kalau harta mengalir, apa istilahnya?
Bantu saya dengan istilah ekonominya. Yang sendiri apa namanya? Harta kalau beku tidak cairkan, enggak apa istilahnya? Tidak bermanfaat, tidak berputar. Sah? Makanya harta itu harus berputar terus sehingga manfaatnya terasa oleh orang lebih banyak. Kalau antum ambil sendiri simpan dalam rekening, tidak terasa manfaatnya. Betul kan? Ya, kita tidak mendapatkan manfaat kecuali sedikit, orang pun tidak merasa manfaat. Kadang-kadang sampai pula kepada duit masjid pun ditabungnya juga. Kan banyak tuh masjid-masjid, ya musola-musola dibuat saldo masjid operasional 184 juta. Mantap kan? Mantap pengurusnya. Apa sebab bisa nabung? Tengok dia apa di WC tergelincir, orang licin tak pernah di pen. Wow, tak tahan lagi. Coba bilang. Tengok pula daftar gaji ke apa namanya? Gaji TPA 150.000 sebulan. Hah? Ada yang 75, Pak. Nah, ada 75. Jadi dia memang biasa nabung. Padahal tuan-tuan kita infak di masjid untuk ditabung atau dia dioperasionalkan. Ini nanya kita, untuk dioperasikan atau ditabung? Ini beda pendapat nampak misalnya. Yang suka nabung bilang, baguslah ditabung Ustaz. Iya kan? Nah, orang berinfak untuk digunakan. Kan tertulis itu operasional masjid. Kemudian ada anak yatim. Kalau perlu tambah piatu. Sebab di Indonesia ini piatu lebih menderita dari anak. Mana yang lebih menderita? Yang kematian ibu daripada kematian ayah? Kematian ibu lebih menderita di tempat kita. Karena ayah banyak tak bertanggung jawab. Nah, banyak yang tak bertanggung jawab daripada ibu. Maka tambahkan yatim tambah piatu. Kalau diberikan ke piatu, kan tulisan anak yatim kan tak boleh kan? Nah makanya karena orang yang kematian ibu dianggap kaya, mampu oleh kita. Cuman ternyata di negeri kita yang kematian ibu lebih menderita. Allah musta'an. Ayah nikah lagi, dapat pula mak tiri. Mak tiri apa dia? Ibu tiri hanya, dah lupa lagu lama. Hanya sayang pada ayahnya saja. Antum betul-betul dah lupa, dah melupakan. Bagus itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ihdini fi man hadith. Itu juga ma'asyiral kiram dirahmati Allah menunjukkan bahwa hidayah itu memang harus diminta dan juga harus kita berikan. Jadi di samping situ, jadi kita dapat hidayah bersama orang lain. Jadi kalau yang namanya bersama mesti ada saling melengkapi. Kaum muslimin, wa'afini fi man afait. Dan berikan afiat kepadaku di antara orang-orang yang engkau berikan afiat. Selalu kita menyebutkan semoga keluarga di kampung sehat wal afiat. Apa maknanya afiat? Padahal sehat masuk afiat kan? Nah, afiat itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, lebih umum dari sehat. Walaupun sehat bagian dari afiat. Karena kita diberikan sehat, misalnya sakit diobat sehat, tapi tidak afiat. Apa sebab? Ada tuntutan. Kalau di rumah sakit ada tuntutan biaya. Iya, sahih. Akhirnya ini sehat tapi belum dapat afiatnya, masih ada tuntutan. Sama dengan kita. Makanya di akhirat kita juga minta afiat. Allahumma afini fid dunya wal akhirah. Ya, berikan saya afiat di dunia dan akhirat. Tidak ada tuntutan yang menyulitkan kita. Maka kalimat afiat itu adalah dari kalimat afa. Nah, yaitu semuanya dimaafkan. Semuanya
maafkan, semuanya dibebaskan. Nah inilah afiat, bebas dari penyakit, bebas dari tuntutan akibat penyakit, bebas dari dosa, dan bebas dari tuntutan karena dosa itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka afiat disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu setelah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah diberikan afiat, al-afiyah. Nah, bebas dari segala hal yang menyebabkan kita sulit dan tersiksa. Wa afini fi man afai. Dari saya afiat bersama orang-orang yang telah Engkau berikan afiat. Ini juga mengandung doa untuk kita dan doa untuk orang lain. Kita tidak mau sendiri, Pak, harus ramai-ramai. Sebab semakin ramai orang yang sehat, ya semakin memudahkan kita. Coba kalau seandainya kita sendirian yang sakit, yang sehat, yang lain sakit semua, bingung kita kan? Andainya kita sendirian yang dapat hidayah, yang lain sesat semua, senang? Hah? Enggak. Pasti semakin banyak dapat hidayah, semakin kokoh dan semangat kita menghadapi hidup ini. Ya Pak ya? Coba yang kalau pergi ke jemaah, masjidnya hanya 2 orang jemaahnya, semangat pergi? Hah? Wih, jemaahnya hanya 2, imam dan makmum. Semangat kita ke masjid? Enggak. Tapi kalau sudah masjidnya minimal subuh 2 saf misalnya, itu semakin semangat orang nengoknya. Apalagi kalau seandainya subuhnya tinggal 2 saf yang tidak berisi. Ada pernah nengok? Ada tengok masjid seperti itu? Ada, masjidnya kecil. Iya, masjidnya kecil. Tapi penuh 4 saf cuma kecil, memang penuh subuhnya. Kadang tidak muat pula. Kadang tidak muat. Akhirnya terpikir memperluas masjid. Ada luas masjid tidak pula besi. Allah musta'an. Apa sebab? Kajian dihentikan. Allah musta'an. Ini ada pula sebagian yang targetnya asal ya tidak perlu ramai masjid. Sebab kalau ramai nanti bahaya. Tak apa pula bahaya, tidak tahu kita. Nah, Allah musta'an. Ada sebagian tidak senang dia masjidnya dikunjungi oleh jemaah dari lain tempat. Rasanya Ittihad ini, kalau ada jemaah datang dari Panam, risih pengurusnya. Saya tidak tahu juga kata kenapa. Ada yang tahu? Hah? Misalnya Masjid Ittihad, datang orang kampung saya ngaji di sini. Pengurus tidak senang. Kenapa? Mana pengurus? Ada sebagian itu. Ya, padahal secara logika kita senang malah. Orang Jawa aja datang. Sah? Nah, nanti tersingkir jemaah kami katanya. Enggak, di sini enggak ada main singkir-singkir. Kan enggak ada kan? Siapa yang datang dulu masuk depan. Nah, kalau enggak mau tersingkir nanti selalu sab pertama. Entah orang dari mana-mana datang. Ini sebagian. Entahlah, manusia ini kan rambut yang sama putih. Ya kan udah tua-tua gitu. Rambut yang sama hitam tapi isinya bermacam-macam. Sah? Kalau antum jadi pengurus kira-kira gimana? Senang enggak orang luar datang? Kalau saya senang sekali. Apa sebab? Nanti pertama peluang dari masyarakat untuk memasarkan ya apa saja yang mereka pasarkan. Yang punya barang, ramai orang datang, bisa dia jualan. Sah? Selesai kajian subuh misalnya, kalau banyak di sini kan ada sarapan ya, ada sarapan. Kalau sempat di sini ada warung-warung di luar itu, mungkin jemaah pengurus tidak siapkan sarapan. Sah? Sah? Nah, terbuka peluang bagi pedagang-pedagang sekitar. Tapi sarapan dipesan juga rupanya dari bawa masing-masing. Enggak kan? Pesan kan? Dari jemaah kan? Peluang juga. Semakin banyak jemaahnya, semakin banyak pesanannya. Makanya seharusnya juga yang jualan ikut memasarkan kajian. Nah,
Kemudian tidak jarang pula orang lewat di kampung kita, nampak pula anak kita. Cinan pula dia nak melamar. Tahu Cina? Naksir. Ya tak? Peluang lagi untuk menjalin kekeluargaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada sebagian enggak. Dia tidak suka. Ada yang bilang seperti itu. Enggak senang kalau ramai orang yang datang. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau tidak, kita selalu ingin semakin banyak orang dapat hidayah, semakin memudahkan kita mengikuti hidayah. Nah, coba di jalan tuh, di jalan. Kalau sendiri aja sepanjang jalan tuh kita, misalnya menuju Sumbar, tidak ketemu sama orang sama sekali, senang? Pasti tidak senang. Tapi semakin ramai orang, semakin semangat kita. Pasti di sana ada sesuatu. Sah? Enak. Kalau senang sendiri, mah senang kita. Takut kita di jalan. Tapi terlalu ramai, risau pula. Ini pasti macet. Nah, kan itu kan? Iya kan tidak selalu ramai tapi lancar. Nah, ini yang penting. Ramai tapi lancar. Makanya kalau ketika tidak lancar, mulai para penanggung jawab berpikir, kalau masalahnya di jalan, jalan diperlebar. Sah? Ada di mana jalan perlebar? Semakin ramai orang, semakin banyak sumbangan. Sah? Betul kan? Nah, masjid-masjid dulu kosong, jangan pikir beli AC, beli kipas saja tidak ada duit. Sahih? Tetapi setelah orang tuh ngaji semuanya, khususnya yang ngaji orang berduit, tentu begini-gini dia di dalam panas, Pak. Iya. Gimana kalau kita buat AC ya, katanya. Itu kan? Pertama kipas loh. Nyata kipas tidak cukup juga. AC lah katanya. AC pengurus tidak sanggup, Pak. Nah, biarlah saya. Orang bodoh kan tidak banyak baginya AC itu. Sah? Akhirnya yang lain pun nengok AC 2 tidak cukup nih. Kita lengkapi aja. Akhirnya sepakat bikin 10. Mana duitnya? Nah, dibagi paket-paket 200.000 per orang. Akhirnya ber-AC masjid. Daya listrik tidak terangkat dah. AC banyak, daya 1.300. Akhirnya paket lagi bikin, naikkan daya. Naik daya, tambah air, tambah gula. Naik pula operasional listrik. Akhirnya pokoknya semuanya bisa diselesaikan. Dengan apa? Dengan mengaji yang benar. Jadi dapat hidayah diikuti. Tadi saya katakan, orang yang dapat hidayah dan diikutinya, tidak akan mau nyimpan uang berlebihan. Sebab tidak berguna nanti dibagi-bagi orang. Dia ingin bawa hartanya ini pergi bersamanya ke akhirat. Sahih? Makanya orang tidak akan segan-segan bikin masjid sendiri. Apa sebab? Karena dia tahu uang ini semakin banyak keluar, banyak pula masuknya. Sahih. Banyak keluar, banyak masuk. Kita aja tidak paham kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada sebuah kejadian di Suriah. Masya Allah. Bapak itu kerja tukang jahit, punya beberapa pekerja. Lepas itu ada seorang ibu, suaminya meninggal dengan anak 3. Nah, lalu tidak ada untuk pencarian, akhirnya ada mesin jahit tua di rumahnya. Maka diserahkan mesin jahit ini ke orang penjahit tadi. Penjahitnya karena orang baik, dia terima aja. Mesin jahit tua tidak bisa dioperasikan juga. Tapi demi membantu orang ini, dan dia ketika terima bantuan ada izzah kan? Ada harga diri, bukan hanya menerima bantuan gratis gitu. Biar ini disewakan kepada orang tadi. Dia terima aja. Ya, tiap bulan dia terima sewa, padahal tidak dipakai. Pokoknya dibayar terus. Subhanallah, Allah takdirkan berkembang, akhirnya pindah ke tempat yang lebih besar.
Pindah ke tempat yang lebih besar. Ketika pindah, dia perintahkan pada anak buahnya, tolong dibawa sekalian mesin Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kata anak buahnya, itu apa dibawa? Besi tua kayak gitu. Pokoknya itu tidak urusan kalian. Yang penting tetap dibawa ke tempat yang baru. Allah. Padahal tidak hanya membebani sebenarnya. Sudahlah membebani tempat, ditambah memakan biaya yang harus dia keluarkan terus, dia bayarkan terus. Seolah-olah dia nyewa terus. Dia sebenarnya kalau mau berikan janda itu uang gratis, dia mampu dan dia tidak masalah. Cuman dia juga ingin Alhamdulillah. Jadi dia tidak ingin ibu itu merasa Alhamdulillah. Jadi tidak ingin ibu itu merasa rendah, maka tetap dia anggap sebagai sewa. Nah, dibawa lagi, dan di saat itu terjadi kekacauan seperti yang terjadi hari ini di Syria. Ya, pasukan Bashar bumi hanguskan tempat mereka tinggal. Subhanallah, semua gedung-gedung di situ hancur kecuali tempat bapak ini. Nah, akibat kekacauan yang terjadi di Syria waktu itu, subhanallah, hilang kontak dengan Ummu Jamil tadi. Hilang kontak. Dicari-cari tidak ada jawaban. Telepon tidak ada jawaban. Nah, kepala penjahit itu karena rata-rata perempuan, maka kepalanya juga perempuan, pergi ke Mesir, tentu terpaksa mengungsi ke Mesir. Sampai di Mesir dia melihat dalam mimpi, datang kepadanya seseorang mengatakan, beritahuan kepada bos kalian Haytham, yang beritahukan dalam mimpinya bahwa Allah menjaga tempatnya bekerja, pabriknya, konveksinya berkat mesin jahit Ummu Jamil tadi. Subhanallah, berapa terharunya orang ini. Ternyata Allah SWT memberikan afiat, melindunginya dari kehancuran dengan sedekah. Benarlah Nabi SAW ketika mengatakan sadaqatus sirri tanfi masari'as su. Sedekah yang diberikan secara diam-diam bisa menghindari kematian buruk. Orang hancur semua, beliau selamat, seperti tak terjadi apa-apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang hal-hal seperti ini banyak. Jadi orang mencari penghidupan, tapi dia tidak lupa untuk membawanya ke alam yang di sana penghidupan yang sebenarnya, yang akhirat. Ternyata di dunia saja Allah sudah tunjukkan. Allah sudah tunjukkan itu. Allah selamatkan di saat orang-orang tidak selamat. Makanya kalau kita mengaji, pasti akan merasakan berapa manfaatnya hidayah itu bagi kita. Ada lagi seorang saudara dengan saudaranya cekcok masalah piutang. Adiknya minjam uang, padahal uang itu untuk biaya sekolah anaknya. Tetapi diingkarinya. Ketika diminta waktu jatuh tempo, nah ada saya pinjam duit. Subhanallah, adik-adik bisa juga kayak gitu ya. Ada. Akhirnya ngadu ke mak, disumpahi sama mak anak itu. Ngadu sama ayah, abang yang tertua juga sama. Semuanya karena memang punya perangai adiknya itu. Datang ke masjid, dengar pengajian. Pas pula seorang ustaz berbicara tentang keutamaan memaafkan, apalagi saudara. Subhanallah, di saat itu dia berazam dan berjanji sama Allah SWT
walaupun menyakitkan, tetapi karena mendengar bagaimana keutamaan yang Allah siapkan untuk orang memaafkan, langsung dia berjanji dengan ya Allah, inni bi'tuka mazlamati min akhi. Ya Allah, saya jual kepadamu kezaliman saudaraku kepadamu. Kezaliman saudaraku kepadaku. Artinya apa? Hah? Kalau dijual kepada Allah berarti artinya apa? Tidak paham ya? Ini bahasa tinggi ini. Allah membeli dari hambanya kemaafan yang dia berikan pada saudaranya. Jadi biarlah Allah yang membayar. Paham tak? Jadi saya jual ini kepadamu, karena kalau Allah beli pasti harga tinggi. Harga tinggi. Maka aku jual kezaliman saudaraku kepadaku ini kepadamu ya Allah. Artinya sejak saat ini saya maafkan saudaraku. Allah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ini dia maafkan di mana? Dengar orang mengaji. Wah, kadang satu majelis kita duduk, kadang-kadang tidak kita dapatkan di berbagai majelis kita duduk, sah? Makanya jangan berhenti untuk mencari hidayah itu, mencari afiat. Dia buktikan dengan apa? Dia telepon saudaranya. Besok malam itu kita berkumpul di rumah ayah dan mak, seluruh keluarga. Enggak, pertama sebelum dia bicara, baru assalamualaikum, enggak dijawab salam sama adiknya itu, dia bilang enggak ada masalah utang, enggak ada. Gitu aja jawabannya. Paham enggak? Dia baru nelpon adiknya, assalamualaikum fulan. Jawabannya apa? Abang jangan minta utang, enggak ada utang, enggak pernah saya ngambil duit sama abang. Subhanallah. Coba yang diuji lagi kan? Tapi dia sudah berjanji sama Allah SWT, dia ingin harganya dari Allah. Harganya dari Allah. Apa katanya? Abang tak bicara masalah utang lagi deh. Kita nanti malam syukuran saya dapat nikmat besar. Utang itu lupakan aja, itu tidak ada lagi. Lupakan aja itu. Itu Masya Allah datang juga mulai dia. Datang, saudara-saudara yang datang, dia yang biayai. Apa macam pesta dia, syukuran betulan. Dalam waktu yang seperti itu, ketika ngumpul seluruh keluarga, syaitan pun mengganggu dia. Ya, dia bilang, sekarang bongkar rahasianya, bongkar aibnya di sini, biar orang tahu semua. Tapi alhamdulillah, dia ingat janjinya pada Allah Taala. Akhirnya menanglah imannya melawan syaitannya. Akhirnya selesai, dan dia umumkan pada emaknya, sampaikan ke emaknya, alhamdulillah saya tidak ada masalah lagi dengan adik. Akhirnya sampai pula emaknya minta maaf kepada adiknya tadi, ya karena tadi sudah mendoakan yang buruk kan, abangnya juga mendoakan yang buruk. Akhirnya mereka pulang, sebelum tidur dia berwudu dan sholat sunat. Lepas itu di waktu menjelang subuh dia mimpi ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Dibuka pintu, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya fulan, afauta an akik. Wahai saudara, wahai fulan, engkau telah memaafkan saudaramu. Fa inni sa'ukafi'uk. Saya ingin berikan kamu mukafa'ah. Apa mukafa'ah? Hadiah. Apa itu? Ta'tamir mai. Engkau pergi umrah bersamaku. Kalau mimpi melihat Nabi, benar-benar mimpi melihat Nabi SAW. Karena syaitan tak menyerupai Nabi SAW. Cuma masalahnya yang mimpi ini jujur apa tidak, itu aja masalahnya. Kadang-kadang orang ngarang mimpi. Nah, kalau jujur betul, maka betul-betul dengan Nabi SAW. Wa ajruka 'ala Allah. Tapi kalau soal balasanmu, itu Allah yang akan berikan. Saya hanya akan berikan bonus,
ayo kita pergi umrah. Pergilah dia umrah sampai selesai sa'i tahallul. Di saat itu Nabi SAW memeluknya dan menepuk-nepuk punggungnya. Sekarang inilah hadiah dari saya kepadamu karena telah memaafkan saudaramu, dan di sisi Allah lebih besar lagi. Habis itu berpisah dengan Nabi SAW dan dia pun terbangun pas azan salat subuh di masjid dekat rumah. Masya Allah, indah ya, mimpi indah disambut dengan seruan indah karena pekerjaan yang indah, karena sifat orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Di mana dia dapat hidayah? Di mana hidayah itu dapat? Di tempat-tempat hidayah. Di mana? Majelis-majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu harus selalu hidup dimanapun kita hidup. Sebab kalau ilmu redup, maka kita tak akan bersemangat hidup. Dunia aja tidak semangat, apalagi semangat hidup di akhirat. Makanya orang-orang yang dapat hidayah, baginya masalah dunia ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berbaikan, apalagi dengan saudara sendiri. Kalau dia tidak ngaji tadi, tidak dapat itu. Makanya Allah madini wa'afini fi man afait. Kemudian wa tawallani fi man tawallaita. Tawalla fulanun fulanan, maknanya adalah yakni ya yuhibbuhu wa yansuruh. Dia cintai, dia bantu, dia berikan loyalitas. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah SWT supaya dia yang menjadi wali kita. Apa wali? Apa urusan wali? Apa kerjaannya? Wali nikah misalnya, apa kerjaannya? Ya menikahkan. Kalau tidak ada wali tak sah nikah kan? Nah, berarti dia yang melaksanakan, yang memberikan nikmat ini pada kita. Wali desa, apa kerjanya? Mengurus desa. Tanpa dia tidak lancar urusan kita. Wali apa lagi? Wali murid. wali murid. Nah, mengurus urusan murid yang bertanggung jawab. Nah, kalau Allah yang wali kita, perlu kita khawatir? Allah yang menjadi wali kita, yang menjadi pengurus kita, yang bertanggung jawab tentang kita, makanya tidak perlu takut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang kadang-kadang kan takut meninggalkan anak-anaknya tidak punya apa-apa. Sahih? Betul kan? Harus punya rumah, harus punya kendaraan, sekolah harus tamat dulu. Sehingga banyak di antara kita yang melambatkan kadang-kadang haji gara-gara supaya anak selesai kuliah dulu. Dan selesai kuliah anak nikah dulu. Selesai nikah anak nak beranak dulu. Dan selesai beranak akhirnya tak jadi bagi haji. Sehingga ketika kuota haji terbatas, baru menyesal lagi. Apa saya tak dulu haji? Padahal dulu daftar langsung berangkat. Sekarang daftar belum tentu berangkat. Ya Pak? Kalau di awal-awal 90-an itu, Masya Allah, daftar sekarang, insya Allah tahun ini berangkat. Sah? Sekarang enggak. Kalau daftar sekarang, katanya 30 tahun ya? 20? Nah, berbeda pendapat, khilafiyah. Nah, anggaplah 20 tahun. Kalau pas beliau yang mendaftar belum haji misalnya, Bapak dah haji kan? Dah, aman dah. Nah, yang belum haji. Kalau saya nak daftar sekarang, umur sekarang baru 53 kurang sedikit. Nah, tak percaya Bapak, dah tua saya. Haji kok dah putih kan? Palanya masih hitam. Nah. Kaum muslimin muslimat dan mati Allah. Daftar sekarang, nunggu 20 tahun, berarti umur 73. Kira-kira 73 dia masih seperti ini. Masih bisa ngaji kajian?
doakanlah masih gitu ya. Tuan-tuan boleh nak pensiunkan saya nampaknya. Bilang masih. Kan ada seorang ulama sampai umur 103 tahun, ya malamnya masih kasih kajian, besok lepas subuh dia meninggal. Saya ingin seperti itu juga. Ya, kalau bisa lepas kajian subuh di Ityaq. Jangan sekarang sih. Artinya saya ingin tetap dalam mengaji ini meninggalnya. Ya, kalau bisa jangan di rumah sakit lah. Menyakitkan. Nah, kalau bisa malamnya ngaji, selesai sholat subuh meninggal. Atau kajian subuh selesai kajian nggak mau, nampak jadi jurusan kami nanti Ustaz. Yang memang kalau tuan-tuan yang duluan kami yang ngurus. Kalau saya yang duluan tentu tuan-tuan yang ngurus. Kalau tidak mau ngurus saya, doakan lebih duluan dari saya. Nah, kan itu ceritanya. Kan itu Allah jadikan itu sebagai peluang berbuat baik kita. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, haji lama. Jadi kadang-kadang kita karena sayang sama anak, kita pikirkan itu. Tapi orang yang yakin dengan walaknya kepada Allah SWT, bukan itu yang terlalu dipikirkannya. Dia pikirkan walaupun tak punya apa-apa, tapi saya pastikan yang masuk ke dalam rongga anak saya sesuatu yang halal. Makanya ada dua penguasa di zaman khilafah dulu. Satu Hisam bin Abdul Malik. Dia tinggalkan anak-anaknya dengan harta yang melimpah ruah. Selepas itu Allah berikan kuasa kepada Umar bin Abdul Aziz. Di saat dia berkuasa, seluruh hartanya yang dulu melimpah. Gimana tidak melimpah hartanya? Mertuanya khalifah. Sah? Hah? Iparnya khalifah. Dia sendiri khalifah. Ayahnya dulu gubernur. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Justru kekayaan yang melimpah itu diserahkan ke Baitul Malil Muslimin. Hidup dia dengan kehidupan yang sangat sederhana, di bawah standar masyarakat malah. Ma'asyarul kiram, silakan baca sirah beliau. Ya, rasanya kita tidak sanggup seperti beliau, apalagi sebagai seorang pemimpin. Ketika meninggal, anaknya memang tidak banyak, dapat anaknya 17. Iya, cuman ketika meninggal tinggal 11 kalau saya tidak salah lagi. Jadi dipanggil anaknya, wahai anak-anakku, andainya ayah ingin nak menjadikan kalian orang paling kaya, ayah punya kekuasaan itu. Ayah punya kuasa. Tetapi ayah hanya ingin pastikan bahwa tidak satu pun benda haram yang masuk ke dalam rongga badan kalian. Nah, oleh sebab itu ayah tidak ingin ayah jadi penyebab kalian. Andainya kalian nanti rusak akhlak kalian, rusak agama kalian, ayah tidak ingin jadi penyebabnya. Karena memang salah satu penyebab rusaknya agama anak-anak kita, rusaknya kesolehan anak-anak kita akibat daripada orang tua yang memberikan yang tidak halal pada anaknya. Karena Nabi katakan kullu lahmin nabata minas suhti pannaru aula bih. Segala yang tumbuh, daging tumbuh dari yang tidak halal, maka neraka lebih berhak memakannya. Tetapi kalau seandainya kalian orang saleh, ayah tinggalkan. Dia tidak peduli kalian tidak bawa harta, tapi kalian saleh, maka Allah akan menjadi pengurus kalian. Lalu dibaca inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya waliku yang mengurusku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab.
dan dialah yang mengurus urusan orang saleh. Subhanallah, anak-anak Hisham bin Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi yang kaya raya nanti menjadi orang-orang yang meminta-minta. Sebaliknya anak Umar bin Abdul Aziz yang hanya ditinggalkan warisan oleh ayahnya, yang laki-laki dapat 1 dinar, yang perempuan dapat 1/2 dinar, dibagi warisannya. Ya, mungkin sisa gaji terakhir barangkali, wallahu alam. Laki-laki dapat 1 dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Kalau sekarang dikonversikan dengan rupiah lebih kurang berapa? 2,5 juta ya, 1 dinar ya. Seekor kambing, berapa seekor kambing? Subhanallah, sejak zaman Nabi sampai hari ini harga kambing tetap sama. Makanya uang kertas bikin inflasi, uang dinar tidak bikin inflasi. Tonton suka inflasi, letakkan uang kertas. Tapi kalau tidak ingin inflasi, maka kembali ke uang dinar. Tidak mudah tuh Ustaz. Nah, kalau antum yang ngurus iyalah, kan bukan kita yang ngurus, pemerintah. Kan usulan kita ini. Awak nak ngurus tidak bisa kita, tidak laku juga kita buat uang emas, tidak ada yang mau nanti pakai. Jelas ya. Dan akhirnya di antara anak-anak beliau ada yang berinfak kuda perang hampir 1.000 ekor. Kalau 1.000 ekor kuda perang, kaya apa tak sih? Nah, bukan kuda bendi Ustaz. Kuda bendi ya 20 juta, 5 juta. Nah, kalau kuda perang itu ada yang sampai harganya 1 miliar kan? Ada yang lebih. Nah, kalau dia berinfak sebanyak itu, kekayaan ini berapa kira-kira? Itu baru yang di dunia yang Allah berikan. Yang tadi melimpah, habis, terkikis. Ini yang tak ada, tumbuh, kembang, dan bermanfaat bagi umat. Jadi, wa huwa yatawalla salihin. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita penting untuk selalu Allah berikan walaknya kepada kita. Sebab kalau Allah yang ngurus, tak ada yang salah urus. Tapi kalau kita mengandalkan diri mengurus anak-anak kita, banyak yang salah urus. Makanya kaum muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau secara logikanya dia bertemu dengan anaknya hanya 2 kali, ya, hanya dua kali diantarkan ke suatu negeri. Tapi subhanallah, Allah yang berikan walaknya, Allah angkat dan begitu hormat kepada ayahnya. Ketika turun perintah menyembelih, ayah sekali-kali pulangnya sudah nak bantai awak pula, kan itu kan? Tapi tidak, karena memang Allah yang menguruskan. Ana Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya orang yang saleh. Allah berikan. Makanya doa jangan sampai kita lalaikan. Doakan terus dan serahkan pada Allah SWT. Nah, kejujuran Ibrahim alaihissalam dan Hajar alaihissalam menjaga anak ini, walaupun dalam tempo tadi saya katakan lebih banyak dengan ibunya, tapi ibunya ini kita yang perlu istri yang salihah itu, tidak merasa berjasa sendiri. Ini kadang-kadang istri kita yang kita bantu tiap hari saja, lalu banyak waktu yang tersita mendidik anak, sudah mulai bilang, ayahmu tak pernah ngajarin kamu, saya terus yang ngajar. Memang kamu bisa ngajar tuh karena ayahnya atau bukan? Ibunya bisa ngajar tuh ada nggak jasa ayahnya di situ? Tak paham tuh. Kalau sempat ayahnya nggak ada atau ayahnya tidak berikan nafkah, bisa ibu ngajar terus? Tidak paham juga. Ayo kita pergi ke pasar ya, biar tuan-tuan tahu nanti. Sejak subuh tadi itu ibu-ibu sudah banyak yang di pasar. Yang begini sempat ngajar anaknya, sempat ngajar ikat sayur.
Jadi kalau ada anak ibu istri kita bisa mengajarkan anak hafal Quran, bisa mengajarkan anak ini dan itu, tolong jangan merasa berjasa sendiri. Karena kamu dapat kesempatan itu walaupun suamimu tidak ikut secara langsung, tapi jasanya ada. Maka tanamkan ke anak untuk menghormati suami juga. Paham Pak? Ini enggak, kadang-kadang berlomba pula suami sama istri. Ayahmu di luar terus saja, kamu enggak pernah ngajar kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba pulang nak nyembelih. Tiba-tiba pulang nak nyembelih. Apa yang terjadi? Nah, ini yang dilakukan Hajar alaihissalam. Ditinggalkan waktu berpuluh tahun mengurus anak sendiri. Iya kan? Tidak pernah dia bilang ayahmu tidak ngurus kamu. Ini gara-gara ayahmu kita menderita tinggal di sini. Bukan. Karena dia tahu yang dikerjakan oleh suaminya perintah Allah. Jelas Pak? Nih, yang bilang sama kami Pak, sama ibu bilang, tidak, sampaikan nanti gitu, bahwa ini kerja kita bersama, bukan kerja sendiri. Andainya saya tidak berikan kebebasan kamu, ya, tidak berikan nafkah kepadamu, tidak berikan ilmu kepadamu, dari mana kamu dapat itu? Tapi subhanallah kadang-kadang syaitan bermain di situ. Seolah-olah dibuat gap pemisah antara ayah dan ibu, seolah ibu hanya dia sedia berjasa. Ini adalah salah satu kesalahan daripada pendidikan dalam keluarga, yang khususnya kaum ibu, nasallallahu salamata wal afiyah. Sebagaimana juga kesalahan orang tua, ayah yang punya kesempatan sebenarnya tapi tidak menyempatkan untuk ikut mendidik anaknya sendiri. Nah, soalnya tadi bisa jawab juga sama ibu-ibu. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah Bang katanya, tempat juga dia ngajar anaknya ngaji. Abang khalifah apa enggak? Kan itu juga betul juga ya. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah, lebih banyak urusannya pada kita tapi sempat ngajar anaknya. Nabi SAW juga pemimpin, tapi sempat juga ngajar anaknya. Tersudutlah kita dibuatnya. Oleh sebab itu makanya jangan cari istri yang suka mendebat. Ya, jangan cari istri yang suka mendebat. Makanya ketika saya lihat kemarin ada santriwati, semuanya peserta wanita, jadi lewat di FB saya, lomba berdebat. Terpikir oleh saya, untung saya tidak dapat istri seperti ini. Kalau dapat istri seperti ini berdebat setiap hari. Dan kalau andainya nanti anak saya nak menikah, nak cari istri, mudah-mudahan tidak diberi yang ahli debat. Karena kita membutuhkan orang-orang yang ahli taat, bukan ahli debat. Ahli debat itu banyak cakap tapi kerja tak ada. Mana kalian membantu katanya? Ya, dia sendiri tidak pergi. Dia sendiri tidak membantu. Ya. Oh, saya ada alasannya. Mereka juga punya alasan yang sama. Antum punya alasan belum nikah, mereka punya alasan belum nikah yang kedua. Ya sama, semua punya alasan. Makanya antum pemberani, maju tak gentar membela yang benar. Antum pemurah, sumbangkan sebanyak-banyaknya. Ini nyumbang 50, orang 1000 lebih. Kalah pula orang yang nyumbang 1000 daripada nyumbang 50. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang itu kita suka mendebat tetapi sedikit berbuat. Biarlah banyak berbuat, sedikit mendebat. Nah, itulah diantara makna Allah wa tawallani fiman tawallaita. Maaf Pak, ini saya salah lagi nih, terlalu panjang mensyarah. Tidak selesai juga, tidak apa-apa ya. Atau selesai juga sekarang? Ya? Waktu membatasi kita. Kan udah paham kan? Ya kalau waktu udah habis pasti ngangguk-ngangguk paham semua. Ya takut ditambah lagi. Nah. Pokoknya itu udah pengalaman tuh. Paham Pak? Tengoknya jam. Udah Ustaz. Baik, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok. Ya, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.